kalau memang seseorang ditanya tentang keasliannya, cukup sederhana. Saudara advokat Prof. Egi Sujana tinggal menyerahkan saja ijazah aslinya. Menurut saya sudah selesai, karena hukum memang memberikan kesempatan non mediasi penal, jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Pembuktian itu pembuktian yang sangat sederhana dan mudah. Begitu saudara. Ya, terima kasih. Nah, jaksa menjawab, ya kami dapatnya begini bang dari polisi. Begitu. Berarti polisi kagak ada. Dan setiap yang saksi saya tanya, ketika di BAP, apakah Anda diperlihatkan ijazah aslinya? Tidak. Bagaimana? Kalau ada, kan polisi juga nggak mau repot-repot. Mestinya tinggal kasih tahu aja ini aslinya. Kenapa harus ditangkap itu? Padahal kita sedang membuktikan di Perdata, Pengadilan Negeri Jakarta. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli yang dimuliakan Allah, amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kategori pidana, Ya, itu satu ciri khasnya adalah telah selesai dilakukan. ya, Pengertian telah selesai sesuai dengan tuduhan atau dakwaan yang menjadi sangkaannya dan keterdakwaannya kepada yang didakwa. Nah, menarik dalam persidangan ini, banyak ahli juga yang sudah ini, yang dari pihak kejaksaan sendiri, ahli pidana, khususnya fokus saja kepada masalah ijazah asli ya. Jokowi. 22 orang, tadi tambah 1 jadi 23. Jadi, saksi ahli 6, saksi fakta 17. Dari pihak mereka, satu pun tidak ada yang pernah lihat ijazah asli. Sementara proses ini, sidang ini sangat butuh fisikal dari ijazah asli itu. Semua sepakat dalam konteks itu. Bahkan saksi-saksi yang lain akan mau menghadirkan, bahkan mau menghimbau Jokowinya, bahkan mau datangkan Jokowi rumahnya di sini anaknya itu. Nah, tapi hingga hari ini tidak ada ijazah aslinya itu. Pertanyaan seriusnya, beban pembuktian dalam pidana ini ada pada siapa? Tentu kita mengetahui jaksa, tapi Anda harus uraikan secara objektivitas teorinya, Ya. dan apa akibat dampak hukumnya bila ijazah asli itu tidak ada. Ya. Mohon dijelaskan. Baik, saya akan mendeskripsi dulu tentang apa yang dimaksudkan asas legalitas dari Ludwig von Verbach, ya. Jadi Ludwig von Verbach, kenapa saya harus mendasarkan asas legalitas? Karena baik di KUHP yang baru maupun KUHP yang lama semuanya diatur. Di KUHP yang baru diatur di pasal 2 ayat 1, di KUHP lama diatur di pasal 1 ayat 1. Jadi bahasa aslinya nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Jadi tidak ada perbuatan yang dianggap bersalah sampai ada aturan undang-undang yang mengatur tentang itu. Kemudian yang kedua,
tidak cukup sampai di situ. Untuk membuktikan kesalahan seseorang seperti tadi yang saudara penasihat hukum terangkan di awal sebagai prolog pertanyaan kepada saya. Yang kedua, adakah unsur kesalahan di situ? Jadi satu asas legalitas, yang kedua adakah unsur kesalahan? Kalau tidak ada unsur kesalahan, berarti tidak ada perbuatan pidana di situ. Lalu bagaimana kewajiban beban pembuktian? Kalau kita mengikuti tadi bahwa asas legalitas tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada, dan mohon maaf Bapak Hakim Ketua dan teman-teman jaksa, saya mungkin tidak akan kepada perkara ini karena kapasitas saya sebagai ahli. Jadi saya hanya akan menjawab dari proses pemidanaan. Bagaimana beban pembuktian? Beban pembuktian karena ini adalah perkara pidana dan kita mengenal dua fungsi jaksa itu sekaligus. Satu, jaksa itu sebagai penuntut umum, sebutannya general attorney. Di sisi yang lain, jaksa ini juga sebagai pengacara negara. Maka di kantor-kantor kejaksaan itu selalu ada tulisannya jaksa pengacara negara. Jadi kalau Anda tanyakan kepada saya, maka beban pembuktian itu karena kita masuk dalam integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana, seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang dihadapkan di pengadilan, kalau mengacu pada itu beban pembuktian adalah ada pada pengacara negara. Begitu saudara penasihat hukum. Jika demikian penjelasan prosedurnya berkonsekuensi secara hukum, haruskah menjadi kewajiban mutlak beban pembuktian itu menampilkan ijazah asli? Atau Anda pakai istilah lain kalau nggak mau kasus ini. Tapi hal yang dimaksud itu bersifat fisikal yang dituduhkan. Ya. Karena ini dituduh berita bohong, bahkan nista agama. Kalau ini berita bohong, mesti ada bandingannya berita yang benar bagaimana. Ya. Nah, dalam konteks ini kami butuh sekali ijazah asli sebagai ukuran berita yang benar. Ya. Nah, pertanyaannya, jika tidak juga bisa menampilkan, apa konsekuensi hukumnya? Sebelum sampai pada pengertian ijazah asli dan tidak asli, saya akan terangkan dulu apakah pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Peraturan Pidana itu masih memiliki cantolan hukum. Saya ingin urutkan dulu, Bapak Hakim, diizinkan. Jadi yang pertama, KUHP yang kita kenal itu dulu dengan bahasa aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, yang artinya adalah kitab undang-undang hukum pidana untuk Hindia Belanda, karena pada saat itu Belanda juga membuat KUHP untuk Afrika Selatan, juga membuat KUHP untuk Papua New Guinea. Nah, dengan statblad 732 per 1 Januari 1918 diberlakukanlah KUHP tersebut. Lalu kapan KUHP ini menjadi meng-Indonesia? Diundangkanlah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang kita mengenalnya sekarang KUHP. Tetapi di situ ada catatan, di bab 17 Romawi disebutkan bahwa KUHP saat itu hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Lalu kemudian ditambahkanlah dengan Undang-Undang Nomor 73 tahun 58 yang menyatakan bahwa KUHP atau Wetboek van Strafrecht itu berlaku di seluruh Indonesia. Lalu saya lanjutkan kemudian ya, bahwa kapan lagi ada perubahan? Perubahan itu mendasarkan kepada PNPS nomor 1 tahun 56 ya, dengan dimasukkannya pasal 156A. Perubahan yang berikutnya lagi kapan terjadi? Perubahan yang berikutnya lagi terjadi, dan itu sudah di era Orde Baru, adalah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 dengan dimasukkannya pasal 107 A, B, C, D, E.
Karena pada saat itu pasal 107 itu adalah anslah, makar. Dimunculkanlah kemudian larangan menerbitkan kaos PKI, lambang PKI bukan hanya pada TAP MPRS nomor 25 tahun 66, tapi lebih tegas dimasukkan di dalam KUHP. Lahirlah kemudian pasal 107 A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, jadi maksud saya ingin mengatakan sebelum sampai kepada pertanyaan tentang asli dan tidak asli, saya ingin sampaikan kalau kita mendasarkan pada ajaran Ludwig von Verbach, maka seseorang bisa dipidana itu setidaknya ada dua alasan. Satu, peraturan pidana itu memang sudah mengatur, sudah ada undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Karena perlu saya tambahkan di sini, setelah Perang Dunia Kedua tidak mengenal lagi asas retroaktif, artinya sebuah aturan pidana itu tidak bisa berlaku surut. Kemudian mendasarkan pada pertanyaan saudara, asli dan tidak asli ukurannya sederhana, ya. Kalau itu non mediasi penal, kita mengenal non mediasi penal, insya Allah rekan-rekan jaksa dan Bapak Bin juga mengerti. Salah satunya adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peradilan Anak mengenal sistem diversi, jadi perkara itu justru disimpangi. Maka ada di situ adalah mediasi penal. Perkara-perkara seperti itu bisa dilakukan proses tanpa harus melalui persidangan karena pembuktiannya sederhana. Kalau Anda tanya kepada saya ijazah saya asli atau tidak, otoritasnya cuma dua. Seorang dokter dilihat PD Dikti, nomor induk dosen nasional saya ketemu. Taufik ini dokter mana, disertasinya apa, kapan lulusnya sudah ketemu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi semuanya ditentukan berdasarkan lembaga yang memiliki otorisasi, ya. Lalu yang lebih sederhana lagi, kalau memang seseorang ditanya tentang keasliannya, cukup sederhana. Saudara advokat Prof. Egi Sujana tinggal menyerahkan saja ijazah aslinya. Menurut saya sudah selesai, karena hukum memang memberikan kesempatan non mediasi penal, jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Pembuktian itu pembuktian yang sangat sederhana dan mudah. Begitu saudara. Ya, terima kasih saudara Hari. Tapi fakta di persidangan amat sangat terang benderang kaitan dengan institusi tadi. Kalau dokter kaitan dengan dikti, kalau ini yang diproseskan SD, SMP, SMA, itu paling tidak kepala sekolah, itu sudah semua ditanya, tidak ada yang pernah lihat, bahkan dilegalisir tapi tidak pernah tahu ijazah aslinya. Nah, yang kedua, buku induknya hilang, untuk dikonfirmasi. Kemudian ada yang dimakan rayap. Tinggal satu peluang yang sangat mungkin dari yang pemegang ijazah itu sendiri. Dalam hal ini yang terhormat Presiden kita semua, Bapak Insinyur Jokowi. Kan begitu logika hukumnya. Maka pertanyaannya, mengapa kalau dia sibuk Presiden wajar kita maklumi. Kan bisa perintah Jaksa Agung. Jaksa Agung pinta ini sama jaksa-jaksa ini, tapi itu pun tidak ada sampai hari ini. Bagaimana pandangan hukum pidana dalam konteks ini? Berarti di situ tidak ada perbuatan pidana. Pidana kan asas legalitas, pasalnya diatur tentang palsu itu apa, hoax itu apa, menyebarkan fitnah itu apa, semuanya kan diatur, harus ada pembandingnya. Oleh karena itu, karena ini dikaitkan dengan kepentingan saya sebagai pembela terdakwa ini, apakah Anda bisa secara ilmu pidana Anda mengatakan mereka tidak melakukan tindak pidana? Tegas ya, saya juga menulis buku tentang ITE, ya ini buku ke-7 saya menulis semua hal yang mereka sampaikan di medsos atau apa, itu semua ada di sini ya, di Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Jadi tegas terhadap pertanyaan saudara, saya mengatakan pembuktian itu ada dua. Kalau kita mau non mediasi penal, ya artinya di luar
pengadilan pakai mediasi penal, tidak usah memuat unsur-unsur pidana, tinggal bertemu kedua orang diselesaikan. Kalau tidak, ilmu pidana itu punya, makanya ada lembaga otorisasi scientific justice crime, dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang punya otoritas untuk bisa mengatakan palsu, berarti harus ada yang asli. Yang mengatakan asli adalah lembaga yang punya otoritas. Dalam hal ini adalah laboratorium forensik yang bersertifikat. Tentunya karena kita ada di sistem peradilan pidana, maka wilayahnya adalah wilayah kepolisian. Pertanyaan saya justru balik kepada Anda, apakah di kepolisian sudah dibuktikan dengan scientific justice crime tentang asli dan tidak asli ijazah? Nah, pertanyaan Anda saya jawab. Ketika dalam konteks perjalanan bersidang tidak mengurangi hormat dengan Bapak Jaksa, ini kan udah proses pembuktian. Ketika menghadap ke hakim, Anda salah satu jaksa tapi tidak hadir sekarang, saya bertanya, kok repot-repot brother, saya bilang, istilah kita kawan kan, tinggal bawa aja ijazah aslinya Jokowi, selesai kasus ini, case close, kasus tutup, dia salah karena udah hoak, udah keluar dan sebagainya. Tapi hingga hari ini tidak ada. Nah, bagaimana kaitan dengan polisi? Nah, jaksa menjawab, ya kami dapatnya begini bang dari polisi. Begitu. Berarti di polisi kagak ada. Dan setiap yang saksi saya tanya, ketika di BAP, apakah Anda diperlihatkan ijazah aslinya? Tidak. Bagaimana? Kalau ada, kan polisi juga nggak boleh repot-repot. Mestinya tinggal kasih tahu aja ini aslinya. Ya, kenapa harus ditangkap ini? Padahal kita sedang membuktikan di Perdata, Pengadilan Negeri Jakarta. Itulah jawabannya. Jadi dugaan keras saya hingga hari ini polisi tidak punya, sehingga tidak bisa ngasih ke jaksa, jaksa juga tidak punya. Jaksa tidak punya, nggak bisa dihadirkan di persidangan. Itu konklusinya. Bagaimana Anda menilai? Kalau begitu, sebuah perbuatan pidana itu bisa dipertanggungjawabkan kalau ada unsur kesalahan. Dan unsur kesalahan kalau mendasarkan KUHP itu ada diatur di pasal 183, 184 tentang alat bukti, dan 185 ayat 2, bukti yang paling kuat adalah bukti yang dihadirkan di depan persidangan. Nah, sekarang tidak ada kalimat itu. Buktinya nggak ada. Itu tidak ada kalimat selain itu, dan itulah yang disebut sebagai integrated criminal justice system, atau di dalam bahasa Indonesia adalah sistem peradilan pidana. Ngerti. Pasal 185 itu kan konklusi yang amat jelas tentang dihadirkan di persidangan. Pertanyaannya, sampai hari ini di persidangan tidak pernah ditampilkan ijazah asli. Bagaimana ahli menilai? Ya, kalau saya mengatakan berarti tidak ada perbuatan pidana karena tidak bisa dibuktikan yang asli. Kalau Anda tanya kepada saya, itu yang menyatakan sah dan tidak sahnya persidangan ini beliau yang ada di depan kami. Begitu saudara penasihat hukum Prof. Egy. Beliau ini yang kita muliakan, wakil Tuhan di muka bumi, kan berdasar fakta. Ya. Nah, fakta tidak ada ijazah aslinya, sehingga tidak bisa membandingkan apapun ceritanya. Nah, kemudian dalam akhirnya hakim menilainya mungkin berbeda, ya itu saya juga tidak berkuasa melawan hakim. Karena itu faktanya, nanti kita lihat saja ya. Itu nanti. Tapi saya mau lihat dari sisi Anda sebagai intelektual, ahli pidana, bagaimana pendapat Anda? Bahwa persidangan itu tidak sah kalau tidak bisa menghadirkan bukti pembanding. Tidak sah ya? Tidak sah. Tidak sah. Harusnya kasus case close ya. Gitu. Mekanismenya lewat putusan pengadilan, karena sudah di pengadilan. Tambah lagi, saudara. Pasal 143 KUHP ayat 1, 2, dan 3 kita semua tahu tentang lengkapnya dakwaan jaksa, tentangnya jelasnya dakwaan jaksa, ya toh, dan tentangnya cermatnya jaksa dalam mendakwa. Apakah ahli menilai dengan tidak ada ijazah asli dibawa ke persidangan itu tidak lengkap, itu tidak cermat, itu tidak jelas dari jaksa? Kalau pendapat saya, karena itu wilayah pekerjaan jaksa, saya hanya menjawab secara akademis. Ketika kita mendudukkan seseorang sebagai terdakwa di depan persidangan, kita harus bisa membuktikan dengan segala konsekuensinya. Maka ada putusan namanya onslah, ya, ada putusan visprah, dan ada putusan terbukti. Begitu saudara penasihat hukum. Dari
kategori Frisprah, Onslah, itu yang tetap buat ini siapa? Kalau seperti itu onslah. Onslah. Nah, jelas, tegas. Tegas. Ya. Nah, berarti Anda betul ahli. Yang lain. Yang mulia, kami mohon penundaan saja biar lebih karena ini gelisah saya ini tiket busnya nggak tahu nanti. Gimana? Tinggal. Mohon karena yang penting yang penting penundaan. Jadi kita lanjutkan karena waktu juga sudah mepet. Nah, Ditunda sampai malam atau ditunda minggu depan? Selasa depan. Oke, Pak Taufik. Selasa depan. Kita siap sidang sampai malam ini. Boten. Busnya kami nanti ketinggalan, nggak bisa comeback. Tapi gini ya, kita setelah kita evaluasi persidangan ini, Oke. karena seperti tadi ya, perdebatan untuk saksi ahli ini memakan waktu sangat panjang. Kalau bisa diefektifkan lah, maksud saya tidak membatasi, sekali lagi saya tidak membatasi, tapi saya harus mengendalikan sidang ini supaya selesai tepat waktu, dalam arti tidak melebihi ketentuan ditentukan oleh Mahkamah Agung. Karena kami juga kena tegur kalau sidang ini berkepanjangan kan gitu. Jadi tolong kami juga dihormati. Kira-kira minggu depan masih menghadirkan saksi berapa lagi? Masih ada saksi ahli agama, filsafat bahasa, tapi besok berarti karena ada Maksudnya itu ahli agama. setelah itu selesai, masih ada lagi nggak kira-kira? Setelah itu selesai. Jadi ada 3 lagi. Oke. Yang penting tidak supaya kita bisa mengatur waktunya, gitu loh. Minimal 1 hari kalau bisa itu minimal dua saksi lah bisa kita periksa. Ya kan kita udah berusaha 1 hari 2, kita udah buktikan 2. Nah tanggal 28 juga kita berusaha 2, insya Allah. Nanti tanggal 7 ada 1 lagi yang insya Allah saksi kunci buat kita lah. Makasih. Oke, begitu yang mulia. Ya, karena kesepakatan para pihak kita ikut aja. Sebenarnya kami tadi udah menyiapkan diri harus sampai malam, kita sidang sampai malam nggak masalah. Soalnya sebenarnya kalau memang diperkenankan, Janganlah. Saya juga tanggung ini pulangnya. Ya kita terus terang aja nanti kalau memang waktunya mepet, terus terang aja kalau misalnya waktunya tidak terkejar ya nanti akan kita Paling tidak kami sudah kepastian beliau bisa melanjutkan tadi. Kami yang khawatir beliau tidak bisa melanjutkan. Tapi yang jelas kan rumahnya Solo, mudah-mudahan bisa lah minggu depan. Jauh. Jadi untuk sidang hari ini kita sesuai dengan kesepakatan kita tunda minggu depan. Tetap minggu depan kita bisa dual ya, kalau bisa tetap 2 supaya kita menghindari supaya jangan bertele-tele, karena kami sudah mendapat warning dari mana-mana ini, supaya sidang ini saya berusaha tegas, nanti dipikirnya selalu ini ya, kita akan tetap mengupayakan semua pihak punya porsi yang sama, punya hak yang sama untuk membuktikan. Baik, matur Jadi suwun. silakan kalau mau saya juga ingatkan juga untuk para terdakwa sebelum memberikan keterangan terdakwa, silakan bukti-bukti itu dikumpulkan dari sekarang untuk dibuktikan pada saat pemeriksaan terdakwa. Untuk ahli berarti nanti diusahakan hadir lagi, nggih. Insya Allah siap Bapak. Tolong nanti Pak Jaksa juga ini karena dari penasihat hukum memang bisa datang lebih pagi, lapor kepada petugas lebih pagi supaya kita sidangnya lebih awal, nggih. Supaya bisa cepat selesai tepat waktu. Jadi ini karena waktu sudah sore dan anda semua harus kembali ke Jakarta, sehingga mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kesehatan lah, yang penting mudah-mudahan semua diberikan kesehatan lah, Sidangnya ditunda ke minggu depan dengan acara tetap masih memberikan kesempatan pada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, baik ahli maupun fakta. Sidang selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu
Renyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.